Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah dan mendapat keringanan sholat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berakhir di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan terakhir ini, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Beliau diangkat ke tempat paling tertinggi hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha sebagai tempat perhentian terakhir perjalanan agung beliau. Sidratul Muntaha adalah pohon yang amat besar, akarnya di langit ke-6, rantingnya sampai ke langit ke-7, dan puncaknya hingga menembus langit ke-7 sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Mengalir pula darinya sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara akan berjalan terus tanpa henti di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Buahnya menyerupai kelapa, namun sangat besar sekali. Daunnya bagaikan telinga gajah yang sehelai daunnya hampir menutupi umat ini. Di dalam riwayat, satu helai daunnya dapat menaungi semua makhluk dan di setiap daunnya ada malaikat. Maka tiba-tiba dedaunannya diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah yang tidak dapat digambarkan. Dan seketika itu dedaunannya berubah menjadi yakut dan zamrud. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Padanya terdapat belalang-belalang dari emas. Pada akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zahir ini adalah sungai Nil dan Afrat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir yang bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kautsar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sungai Al-Kautsar yang sangat deras, hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Di tepiannya terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut, dan zamrud, dan di atasnya bertengger burung-burung berwarna hijau yang sebagus-bagusnya burung yang pernah engkau lihat. Di sekitar sungai terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil yakut dan zamrud, dan airnya lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana untuk meminum airnya, dan ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak misik. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sungai ini adalah hadiah Allah untukmu, wahai Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai Rahman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di dalamnya, dan ketika itulah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan 600 sayap di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit, dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut, serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menelusuri Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Rasulullah melihat pada pintunya tertulis, "Satu sedekah diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang diganjar dengan pahala 18 kali lipat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, mengapa memberikan utang lebih utama daripada memberi sedekah?" Jibril berkata, "Karena sesungguhnya seseorang yang meminta, ia masih memiliki sesuatu, sedangkan seseorang tidak akan berutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan." Ketika melanjutkan perjalanan,
Nabi menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang melezatkan bagi peminumnya, dan sungai dari madu murni. Di tepian sungai itu terdapat kubah-kubah dari permata, dan terdapat buah delima yang sangat besar, seperti sebuah ember besar. Dalam riwayat lain, terdapat buah-buah delima yang besarnya bagaikan seekor unta dengan pikulannya, dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor unta berpunuk dua. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan." Rasulullah menjawab, "Para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi, dan aku berharap agar engkau pun memakannya pula, wahai Abu Bakar." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya, maka akan dilahapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka sedang memakan daging-daging manusia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan malaikat penjaga neraka seperti lelaki bermuka garang, yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, dan kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian diangkat ke tempat sangat tinggi hingga Nabi mendengar suara goretan al-qalam, atau pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang samar-samar di balik cahaya arash. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah ia seorang nabi?" Dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah gerangan?" Dijawab, "Ia adalah lelaki yang ketika di dunia mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu rindu kepada masjid, dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela." Tibalah momentum yang teramat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Ketika itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pena pencari hikmah, periwayat hadis berkata, tertulis di dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah, atau kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan aku telah lapangkan dadamu, dan aku telah hapuskan dosa-dosamu, dan aku telah mengangkat namamu sehingga tidaklah namaku disebut melainkan engkau pun disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga, dan yang terakhir lahir ke muka bumi. Dan aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka. Dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus serta pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan. Dan aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Dan aku berikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arash yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Dan aku berikan kepadamu Al-Kautsar, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 kali salat, maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhanku telah memberi karunia kepadaku, yaitu Allah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian alam,
dan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuhku rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. Dan Allah halalkan kepadaku harta rampasan perang padahal tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat salat dan suci. Dan aku diberikan pembuka, penutup dan keluasan kalimat. Ditunjukkan kepadaku seluruh umatku di hadapanku hingga jelaslah kepadaku antara pengikut dan pemimpin. Hingga aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang beralas kaki dari bulu. Dan aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang berwajah lebar dan bermata sipit, seolah-olah mata mereka dijahit dengan jarum. Hingga nampak jelas olehku penderitaan yang umatku derita dari kaum tersebut. Dan aku diperintahkan dengan 50 kali sholat. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah diberikan 3 anugerah, dijadikan sebagai pemimpin para rasul, dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan akan memimpin umatnya yang wajah dan lengan serta kaki mereka bercahaya terang benderang karena basuhan air wudhu. Dalam riwayat lain dianugerahkan untuk Rasulullah sholat 5 waktu, dan akhir surat Al-Baqarah dan ampunan Allah bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah atas dosa-dosa besar mereka. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasulullah untuk menuntunnya kembali, maka mereka kembali dengan cepat. Di perjalanan pulang mereka melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak berucap suatu apapun. Mereka melalui Nabi Musa. Rasulullah berkata, "Sungguh Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian." Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini, wahai Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Diwajibkan kepadaku dan umatku 50 salat sehari semalam." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh aku lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu, dan aku telah menguji Bani Israel serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu. Namun mereka tidak mampu menjalankannya hingga mereka meninggalkannya. Dan sungguh umatmu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya serta pendengarannya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Jibril berharap bimbingannya. Maka Jibril memberi isyarat kepadanya, "Jika engkau berkenan, maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu." Maka Nabi Muhammad kembali dengan cepat hingga Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka awan itu kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku karena mereka adalah umat yang paling lemah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku ringankan atas mereka 5." Kemudian awan itu tersingkap dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, "Telah dikurangkan untukku dan umatku 5." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bolak-balik meminta keringanan kepada Tuhannya, dan setiap kali Allah mengurangi 5 hingga tidak tersisa kecuali 5 waktu salat. Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai Muhammad." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku senantiasa memenuhi panggilanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Itulah salat yang 5 waktu sehari semalam. Setiap salat dihitung sebagai 10 salat, sehingga semuanya genap 50. Tidaklah akan berubah ketentuanku dan tidaklah kuhapus kitabku atau tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, namun ia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Tetapi jika ia melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan namun tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis suatu apapun atasnya. Dan apabila ia melakukannya, maka ditulis baginya 1 keburukan." Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan. Namun Nabi Musa bersikeras dan berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi,
karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Musa, aku telah berkali-kali menghadap kepada Tuhanku hingga aku malu kepadanya, dan sungguh aku ridha dan puas menerima ketentuan Tuhanku." Maka terdengar seruan, "Sesungguhnya aku telah menetapkan ketentuanku dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku." Maka Nabi Musa berkata, "Allah, kalau begitu, maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah." Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW tidak melewati perkumpulan para malaikat kecuali mereka berkata, "Hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijamah atau bekam." Di perjalanan pulang, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam dan doa, kecuali satu orang. Ketika aku menemuinya dan mengucapkan salamku untuknya, ia hanya sebatas menyambutku, menjawab salamku dan mendoakanku, namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa untukku. Kenapa, wahai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Ia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Ia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Kalaupun ia dapat tersenyum untuk seseorang, maka ia hanya akan tersenyum kepadamu." Pada saat turun dan sampai ke langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah dan beliau melihat asap yang mengepul, kabut dan suara-suara yang berising. Maka Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah para setan. Mereka menghalangi pandangan manusia supaya tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Apabila para setan tidak melakukan hal itu, sungguh manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan." Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis menaiki buraknya.